Chào Sang Hao Susu AI yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya? Kiranya kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat di dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai persekutuan, mari kita bersaat teduh. Sungguh bersyukur kalau di pagi hari ini kita kembali berjumpa lagi dalam persekutuan Komisi Usia Indah. Meskipun kita masih dalam bentuk online, karena anugerahnya kita masih diberi kesempatan bersekutu bersama-sama untuk memuji Tuhan, mendengar dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Dalam kondisi apapun, kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah perlindungan dan kekuatan bagi kita semua. Kiranya Susu AI di dalam menjalani kehidupan ini selalu ada sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kita mengawali persekutuan kita dengan memuji satu pujian, Tuhanlah perlindunganku. Sampai ke semua mentepian perlindunganku, dialah kekuatanku. Allah perlindunganku, dialah kekuatanku. Penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, dialah kekuatanku. Penolong
Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang begitu mengasihi kami semua. Kami boleh berada hingga saat ini semua karena anugerah-Mu. Belas kasihan Tuhan untuk kami, boleh menjalani hidup ini. Terima kasih ya Bapa untuk pagi yang indah ini. Kembali Engkau menyatukan kami masing-masing di rumah kami. Tuhan, kami bersyukur dalam keadaan seperti sekarang ini, Engkau terus menyertai kami. Kami saat ini mau menyerahkan persekutuan Komisi Usia Indah ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan merupakan suatu kekuatan dan penghiburan untuk kami. Tuhan, saat ini kami menyerahkan persekutuan kami ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga memakai hamba-Mu, Pendeta Lydia Novelia, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus pakai dia dengan luar biasa. Tuhan, saat ini kami siap mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertai persekutuan kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 121 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita bacakan sekali lagi Mazmur nomor 121 ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Perundungan firman Tuhan pagi ini yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Lydia Novelia dengan tema Tuhan akan menjagamu. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian KPPK 422, Tuhan peliharamu. Jangan takut kesusahan, Tuhan peliharamu. Jangan takut kesusahan, Tuhan peliharamu. Aman di bawah sayapnya, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Sepanjang hidup Tuhan peliharamu.
segalanya melimpah, Tuhan peliharamu. Segalanya yang kau perlu, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu. Saya mempersilakan Muse Lydia. 弟兄姐妹们平安 ，Shalom， Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan， 感谢神的恩典，我们今天有机会在线上参加迦南堂嘉陵团契。Bersyukur pada anugerah Tuhan, hari ini kita bisa hadir dalam persekutuan Jialing GKI Kanaan. Walaupun masih online， 在此我祝大家身体健康，心中平安和喜乐。Di sini saya berdoa, mohon Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya selalu sehat, hatinya penuh damai sejahtera dan sukacita. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan. 在听到之前，我们来祷告。 Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami semuanya. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mohon Tuhan buka hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur nomor 121. 我们来读圣经诗篇121篇。 我用华文来读, saya hanya baca dalam bahasa Mandarin, yang bahasa Indonesia boleh baca sendiri. 诗篇121篇，我要向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。他必不叫你的脚摇动，保护你的必不打盹，保护以色列的也不打盹。 也不睡觉，保护你的是耶和华，耶和华在你右边隐蔽你，白日太阳必不伤你，夜间月亮必不害你。耶和华要保护你，免受一切的灾害，他要保护你的性命，你出你入，耶和华要保护你，从今时直到永远。 这是上帝的话，弟兄姐妹，今天我们讲到的主题是耶和华要保护你。Hari ini tema khotbah kita adalah Tuhan akan menjagamu。保护这个词在这篇诗篇出现了6次。Kata menjaga dalam Mazmur ini diulang sebanyak 6 kali。一个词重复6次，表示这个词是很重要的。 他们的目标要肯定我们的信心，说上帝是保护我们每一个人。Satu kata diulang sampai 6 kali itu tandanya kata itu sangat penting. Tujuannya untuk meyakinkan kita bahwa Tuhan pasti menjaga kita semua. 诗人描写以色列民正走向耶路撒冷去。 他们看见众山围绕耶路撒冷，
Pemazmur menggambarkan umat Israel berjalan menuju ke kota Yerusalem. Mereka melihat kota Yerusalem itu dikelilingi oleh gunung-gunung. 他们看见山就想起神就是他们的帮助，因此他们从而得力，不再惧怕艰难辛苦，继续登山朝向耶路撒冷去。Nah, melihat gunung membuat mereka teringat bahwa Tuhanlah penolong mereka. Dari situ mereka beroleh kekuatan, tidak takut lagi, penuh semangat mendaki gunung menuju ke kota Yerusalem。那诗人在朝圣的旅途中，至少有三种的危险ya. Dalam perjalanan ziarah paling sedikit ada 3 macam bahaya。第一就是天气变化无常的危险。Pertama, bahaya dalam perubahan cuaca。诗人要经过的地方是旷野和沙漠，白日炎热，夜间寒冷。Pemazmur harus melewati padang gurun dan padang pasir, dan siang hari sangat panas, malam hari sangat dingin。yang kedua, 道路的危险 bahaya dalam perjalanan。他从遥远的地方去耶路撒冷要经过的山路是崎岖难行的。Ia datang dari jauh menuju kota Yerusalem, perlu melewati jalan bukit yang berliku-liku。道路上是沙，是石头，容易跌倒。有时起了沙尘暴，会将人埋没。Nah, ini di sepanjang jalan ada banyak bebatuan, ada banyak pasir, gampang sekali bisa jatuh. Kadang juga terjadi badai pasir yang mungkin akan menguburkan orang. Bahaya yang ketiga, 第三种的危险 bahaya menghadapi perampokan。在路途中常常会有盗贼抢窃人的财物，甚至害人的性命。Nah, selalu ada perampokan dalam sepanjang perjalanan yang akan merampok harta orang, bahkan ada ancaman maut。虽然如此，诗人并不害怕，因为他感受到神在他身边保护他。Walaupun demikian, pemazmur tidak merasa takut karena ia mengalami Tuhan menjaga di sisinya. Nah, di sini kita mau melihat lagi bahwa Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang bagaimana? Ya, 我们所认识的神是怎样的神呢？第一，神是我们的依靠。Pertama, Tuhan adalah sandaran kita. 诗人说，我要向山举目。Pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung。那向山举目在这里就是仰望神，依靠神。Melayangkan mata ke gunung di sini artinya adalah berharap pada Tuhan, bersandar padanya。我们所依靠的，可能我们所依靠的都不一样。有的依靠财富，有的依靠关系，有的依靠名誉地位，有的依靠权柄等等。Nah, sandaran kita mungkin berbeda ya. Ada yang bersandar pada kekayaan, ada yang bersandar pada relasi, ada yang bersandar pada jabatan dan kedudukan, ada juga yang bersandar pada kekuasaan。那但是呢，这些依靠都是暂时的，很容易改变的。唯有依靠耶和华的人，好像锡安山，永不动摇。Sandaran tersebut hanya sementara saja, ya. Nah, sangat mudah berubah. Hanya orang yang bersandar kepada Tuhan seperti gunung Sion yang tidak pernah goyah. Yang kedua, Tuhan adalah pencipta langit dan
bumi. 第二呢，神是创造天地的主。神不仅创造了这个世界，他也继续的维护这个世界。Tuhan bukan hanya menciptakan saja, ya. Tuhan masih terus memelihara dunia ini. 神蛮有能力，在他没有难成的事。Tuhan Maha Kuasa. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. 所以呢，我们要放心，把我们生活上所有的难题，通通交给主。我们都要告诉神，他能够帮助我们。Sebab itu kita bisa memberitahukan segala masalah kita kepada Tuhan. Kita yakin Tuhan pasti menolong kita. 第三，神不打盹也不睡觉。Tuhan tidak terlelap juga tidak tertidur. Nah, 世界上呢有保安人员，有保镖，但是呢，他们都是人，他们都需要休息，他们都需要睡觉。他们不能够24个小时都在保护人的安全，只有不打盹、不睡觉的神才能够日夜不停地保护我们。Nah, penjaga keamanan ataupun pengawal di dunia ini mereka adalah manusia. Mereka perlu istirahat, perlu tidur. Tidak mungkin 24 jam mereka menjaga keamanan. Hanya Tuhan yang tidak terlelap, yang tidak tertidur, mampu menjaga kita siang dan malam. 诗人说，他必不叫你的脚摇动。Pemazmur berkata, ia takkan membiarkan kakimu goyah. 那走在许多沙和石头上，随时都有可能会歪脚。但是呢，神的看顾与保护，他的脚仍然会站立得稳，不会摇动。Berjalan di atas pasir dan bebatuan, mungkin saja kakinya bisa keseleo. Namun ada Tuhan menjaga, ada Tuhan memelihara, sehingga kakinya tetap kuat dan tidak goyah. 那从这里我们可以体会到神的爱，在最小的事上，他都看顾和保护，所以说呢，他是值得我们依靠的。Dari sini kita bisa mengalami kasih Tuhan. Dari hal yang sekecil itu pun Tuhan memelihara, menjaga. Sungguh dialah Tuhan yang layak menjadi sandaran kita. 第四个就是最后一个呀，神永远看顾我们。Tuhan menjaga kita selama-lamanya. 虽然在沙漠地白日太阳非常炎热，夜间空气非常寒冷，然而世人能够安详的度过，这是因为有神的看顾和保护。Nah, walaupun cuaca siang hari di padang gurun sangat panas dan malam hari sangat dingin, namun pemazmur dapat melewatinya dengan baik. Semua itu karena Tuhan yang menjaganya. 人的看顾和保护都是暂时的，唯有神的看顾与保护是永远的。Pemeliharaan dan penjagaan Tuhan hanya sementara saja. Hanya pemeliharaan dan penjagaan dari Tuhan adalah kekal selama-lamanya. 弟兄姐妹，我们所读的这首诗篇呢，能够坚固我们的信心，也能够帮助我们面对新冠病毒疫情所带来的各种问题。Bapak Ibu, Mazmur yang kita baca hari ini mampu meneguhkan iman kita, juga mampu menolong kita menghadapi segala persoalan dalam masa pandemik COVID-19 ini. 现在被感染的人越来越多了，因此呢，许多人活在恐慌当中，很害怕被感染，也产生了许多家庭问题、经济困难的问题。Akhir-akhir ini banyak orang terpapar virus COVID-19. Sebab itu banyak orang hidup dalam kekhawatiran. Mereka takut terpapar juga. Selain itu juga banyak terjadi masalah keluarga dan masalah ekonomi.
在这样的状况下，谁能帮助我们？谁能关心我们？谁能了解我们的苦衷呢？ Dalam situasi dan kondisi seperti itu, siapa yang bisa membantu kita? Siapa yang peduli? Siapa yang mengerti akan keadaan kita? 今天的信息告诉我们，我们所敬拜的主，他要帮助我们，保护我们。Firman hari ini memberitahukan kepada kita, ya, bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah akan menolong kita, akan menjaga kita. 因此，我们不要灰心失望，当将我们一切的忧虑、挂虑交托给神。我们当仰望神，要依靠他，神要永永远远的保护我们。Sebab itu kita jangan putus asa. Serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan, hanya bersandar kepadanya. Tuhan akan menjaga kita sepanjang masa. Oke, terakhir saya akan menceritakan sebuah kisah nyata sebagai penutup khotbah hari ini. Saya akan sampaikan hanya dalam bahasa Indonesia ini, ya. Ini adalah latar belakang dari lagu Tuhan Peliharamu, ada di KPPK 422. Penulis lagu ini ialah pendeta Walter Stillman Martin. Pada suatu hari Minggu, dia dan istrinya akan berangkat ke suatu gereja untuk beribadah dan untuk khotbah di sana. Tetapi di luar dugaan, pada minggu pagi itu, istrinya tiba-tiba jatuh sakit sehingga tidak bisa menemani suaminya untuk berkhotbah. Nah, pendeta Martin begitu khawatir dan berencana untuk membatalkan khotbah pada pagi hari itu. Namun, Tuhan baik. Melalui anak-anak mereka berkata kepadanya, "Papa, jika Tuhan ingin Papa berkhotbah hari ini, Tuhan sendiri yang akan menjaga Mama saat Papa pergi melayani Tuhan." Nah, karena nasihat anaknya, pendeta Martin pun pergi berkhotbah. Pada malam harinya dia pulang. Menemukan kondisi istrinya bagaimana, Bapak Ibu? Tambah sehat atau tambah sakit? Coba terka. Nah, dia menemukan kondisi istrinya sudah jauh lebih baik. Dia sangat bersyukur kepada Tuhan, ya. Dan Tuhan telah menjaga istrinya selama ia sedang melayani Tuhan, berkhotbah di suatu gereja. Dari pengalaman ini, pendeta Martin menuliskan kata-kata, puisi, dan dikubah oleh istrinya, Sylvia Martin, menjadi sebuah lagu him pada tahun 1905. Wah, kalau hitung-hitung, sekarang tahun 2021. Ayo, siapa lebih cepat menghitung? Sudah berapa tahun? Dari 1905 tahun sampai sekarang 2021. Berapa? 116 tahun. Ya. Lagu ini masih dinyanyikan oleh gereja di seluruh dunia karena lagu him, ya. Lagu yang sangat menyentuh hati. KPPK 422. Saya akan membaca ayat 2. Saat susah dan kecewa, Tuhan peliharamu. Bahaya datang menimpa, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu. Lagu ini juga ada di Kidung Jemaat nomor 438. Bapak Ibu, mari kita serahkan segala kekhawatiran kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memelihara kita di waktu kita senang maupun di waktu kita tegang. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan serahkanlah hidup kita
pada Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah penjaga kami yang setia. Tuhan, tambahkan iman kepada kami. Tolong kami tetap berharap dan bersandar kepada Engkau sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa mohon belas kasihan Tuhan atas bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan menolong supaya penyebaran virus COVID-19 ini boleh berhenti secepatnya. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan bagi mereka yang sedang sakit terpapar. Mohon Tuhan sendiri yang memberi kesembuhan pada mereka. Kami berdoa untuk semua tenaga medis, baik dokter, suster maupun semua yang melayani pasien COVID-19 ini. Tuhan lindungi mereka jauh dari segala bahaya. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan supaya vaksinasi untuk semua warga dapat berjalan dengan lancar, agar semua warga tidak ada yang terkecuali sudah dapat menerima vaksin. Tuhan, kami berdoa, mohon Tuhan menjaga setiap umat, terutama yang sedang mendengar firman Tuhan, umat yang sudah lanjut usia, maupun di antara mereka ada yang masih muda. Tuhan menjaga, selalu memberi kesehatan yang baik, dan agar mereka selalu bahagia dalam kasih Kristus. Tuhan, di antara kami para umat yang sudah lanjut usia, ada sakit penyakit, mohon Tuhan datang menjamah mereka satu persatu. Mohon Tuhan memberi kesembuhan pada mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau setia, Engkau setiap saat beserta dengan kami. Tolong kami bisa mengalaminya dan mensyukurinya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Sisi Muslidia atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita menutup persekutuan kita dengan berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini persekutuan Komisi Usia Indah. Sampai jumpa minggu depan. Susu AI, kita tetap jaga kesehatan, selalu semangat. Tuhan Yesus memberkati Susu AI dan keluarga. Zaijian Susu AI, bye-bye.